Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa mushollian ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengkritisi program food estate atau lumbung pangan bagi Indonesia ini mengalami sebuah kegagalan dan menjadi kejahatan bagi lingkungan. Karena ketika hutan sudah digunduli hampir 3 juta hektar, lantas tidak memberikan hasil pangan sebagaimana yang diharapkan, maka ini akan menjadi dampak bencana bagi lingkungan di sekitarnya. Sekjen Gerindra lantas mengkonfirmasi bahwa program food estate ini adalah program dari Presiden Jokowi. Jadi tidak ada istilah program kementerian. Walaupun program food estate atau lumbung pangan bagi Indonesia ini dikomandani oleh Menteri Pertanian dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi telah mencanangkan adanya program food estate. Ditargetkan 165.000 hektar. Itu lahan yang disediakan untuk program lumbung pangan nasional. Mengingat Pulau Jawa itu sudah berkurang luasan pertaniannya. Pada tahun 2012 itu masih sekitar 8,36 hektar luasan pertanian. 2019 itu berkurang menjadi 7,46 hektar. Maka perlu ada upaya mengganti luasan pertanian di luar Jawa. Kalau di dalam Jawa sudah banyak berkurang. Nah, di samping itu menjaga dari krisis pangan setelah pasca pandemi COVID-19. Para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun berjalan, program food estate atau lumbung pangan ini mengalami kegagalan. Beberapa tempat yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan itu mangkrak. Di Sumatera Utara itu juga mangkrak. Di Kalimantan Tengah di sekitar daerah Gunung Mas, nah itu ada 600 hektar lahan yang ditanami singkong. Ini juga gagal panen. Ya. Dan 17.000 hektar sawah yang lain itu tidak kunjung panen yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, pasalnya tanah pegunungan di daerah Kalimantan Tengah itu berpasir. Sedangkan singkong itu tidak cocok ketika ditanam di lahan atau tanah yang berpasir. Harus gembur dan subur. Nah, ini satu hal yang kemudian perlu kita cermati. Selanjutnya, para pemirsa Hidup Berkah, dari sisi kondisi ekonomi dan sosial akhirnya berdampak. Di Kalimantan Tengah ada satu warga yang namanya Rangkap, itu punya 4 hektar lahan yang dia itu mencari kayu di situ untuk memperbaiki gubuknya, memperbaiki rumahnya. Dia menanam terong, dia menanam bahan pangan, itu dia ambil dari situ. Sekarang ketika sudah menjadi lahan singkong semua, lahan terbuka untuk singkong, maka sumber pangannya, sumber kayu yang dia dapatkan selama ini, yang bertahun-tahun dari nenek moyangnya itu sudah nggak ada. Apalagi dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan otomatis akan terjadi banjir, longsor, ketika lahan sudah terbuka, padahal itu adalah area hutan yang ada di daerah pegunungan. Otomatis rawan terjadinya banjir dan longsor. Para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah program food estate di dalam sistem sekuler demokrasi. Para pejabat saling lempar tanggung jawab dan ibaratnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Siapa yang awal dulu paling getol mendukung program food estate? Tentu partai penguasa. Sekarang partai penguasa mengkritisi program kekuasaan, yaitu food estate yang gagal. Di samping itu adanya politik pencitraan. Bagaimana seolah-olah
penguasa negeri ini itu peduli terhadap pangan rakyatnya. Para pemirsa hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam kemudian mengatasi itu? Ada 4 hal. Yang pertama adalah melihat tanahnya, kelayakan tanahnya. Jadi ditanam apa itu disesuaikan dengan tekstur dan jenis tanahnya. Dan negara dalam Islam akan menghimah, memagar tanah-tanah kepemilikan umum seperti padang gembalaan dipagar untuk tujuan program food estate atau lumbung pangan demi ketahanan pangan nasional. Yang kedua adalah dari sisi teknologi yang diterapkan, baik teknologi dari sisi pemupukan, varietas tanaman yang dipilih adalah yang unggul, yang terbaik. Ini juga harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan program lumbung pangan. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana, seperti akses jalan, itu mudah. Nah, sarana irigasi. Nah, yang ada di Nusa Tenggara Timur, nah, itu gagal karena sarana irigasinya yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum itu tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Nah, bisa jadi salah dalam mencari lahan untuk dibangun irigasi. Kemudian yang keempat adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi diperkirakan bahwa sosial ekonomi masyarakat itu semakin meningkat dengan adanya program food estate ini atau lumbung pangan ini. Tidak malah lantas menimbulkan efek negatif bencana kelaparan, bencana banjir dan longsor bagi masyarakat. Nah, ini yang tentunya menjadi kebijakan Islam, kebijakan khilafah di dalam mensukseskan bagaimana Indonesia khususnya, negeri muslim pada umumnya, kaum muslimin ini mencapai kedaulatan pangan dan tidak tergantung kepada negara-negara lain, bahkan negara-negara penjajah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.